Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari seseorang dengan akun triple N triple D. Ya, dia berkomentar di salah satu video saya yang saya posting sebelumnya. Waktu itu membahas pertanyaan dari saudara Stefano yang bertanya tentang pandangan teologi yang berkata sekali selamat tetap selamat. Kemudian dalam video itu saya jelaskan bahwa pandangan teologi yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru juga mengenal istilah murtad. Artinya seseorang yang sebelumnya sudah percaya kepada Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, bahkan di dalam Ibrani mengatakan bahwa sudah diterangi hatinya, sudah mengalami karunia-karunia Roh Kudus, ya. Tetapi bisa ada kemungkinan, ada potensi meninggalkan Yesus. Dan ketika itu terjadi, maka dia dikatakan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan orang-orang seperti itu tidak dapat dibaharui lagi kecuali dia benar-benar sadar, bertobat, kembali kepada Yesus. Tentu Yesus tetap tangannya terbuka dan menerima dia. Nah, dalam video itu kemudian saudari yang dengan akun triple N dan triple D ini bertanya, dia katakan seperti ini, izin bertanya ya Bapak, lalu bagaimana dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 10? Apa bunyi ayat tersebut? Di situ dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini saudari ini mungkin menangkap bahwa seperti terjadi kontradiksi dalam video. Saya katakan bahwa sekali selamat tetap selamat itu tidak alkitabiah, sementara ada ayat di dalam Ibrani 10 ayat 10 ini yang mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, memang dalam judul ini membahas tentang persembahan yang sempurna. Dalam konteks ini, penulis kitab Ibrani ini membandingkan antara persembahan dalam Perjanjian Lama, di mana penghapusan dosa itu memakai darah lembu dan seterusnya, tapi darah lembu itu tidak cukup untuk menghapus dosa manusia, maka datanglah Yesus sebagai korban atau persembahan yang sempurna, ya, yang mengorbankan dirinya sendiri dengan darahnya sendiri, masuk menghadap Bapa, tidak lagi membawa korban binatang tapi darahnya sendiri dan nyawanya sendiri. Kemudian dikatakan, maka kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus itu. Jadi kalau diterjemahkan artinya berarti seseorang yang percaya kepada Yesus, otomatis darah Yesus menyucikan dia, membasuh, membersihkan, membenarkan, menguduskan, melayakkan dia satu kali untuk selama-lamanya. Berarti harusnya sekali selamat tetap selamat berdasarkan ayat ini, gitu ya. Nah, tapi itulah pentingnya kenapa kita harus membaca firman Tuhan itu, memperhatikan konteks. Memang dalam ayat sebelum dan sesudah dalam Ibrani pasal 10 ini sampai ke ayat 10 ini memang penekanannya adalah kepada korban yang sempurna, Yesus Kristus yang menggantikan korban binatang di dalam Perjanjian Lama. Tapi kalau kita scroll ke bawah lagi, kita baca lanjut sampai ke ayat 19 misalnya. Di situ judulnya di situ adalah ketekunan. Saya bacakan beberapa ayatnya dan kita akan ketemu jawaban tentang pertanyaan ini di situ. Sebab, perhatikan, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya
hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, jadi di sini diperingatkan ya bahwa orang yang melanggar hukum Musa saja dihukum dengan tanpa belas kasihan atas keterangan saksi 2 atau 3 orang, apalagi yang menghina darah Yesus, menginjak-injak darah anak domba Allah, menghina roh kasih karunia. Apa artinya ini? Yang meninggalkan Yesus, yang menyalibkan Yesus kedua kali, yang murtad. Ya, jangan kira hukumannya akan lebih ringan dari orang-orang yang melanggar hukum Musa dalam perjanjian lama. Kalau hukuman terhadap yang melanggar hukum Musa saja begitu dahsyat tanpa mengenal belas kasihan, apalagi mereka yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, kemudian kita langsung ke ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Peringatan supaya jangan melepaskan kepercayaanmu. Berarti ada kemungkinan, ada potensi seseorang bisa saja melepaskan kepercayaannya. Dan saya kira sepanjang sejarah kekristenan ada orang yang awalnya mengalami kasih karunia Allah dijamah oleh Roh Kudus, tetapi karena 1 dan 2 hal melepaskan kepercayaannya tidak sampai garis akhir. Makanya di dalam Wahyu juga mengatakan siapa yang bertahan sampai akhir akan menerima upah seperti ini, dan seterusnya. Jadi ya, ibarat orang lari yang dihitung sebagai menang atau tidak menang, itulah yang sampai garis akhir, bukan yang hanya ada di garis start. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kalau otomatis dibasuh dibersihkan dari Yesus lalu udah yakin pasti selamat, tetap selamat, ya berarti kan kita harus bisa pasif kan, nggak perlu tekun-tekun amat, oh toh juga pasti selamat kok, kan udah dikuduskan sekali selamanya. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi dibutuhkan ketekunan untuk sampai kepada garis akhir. 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila, perhatikan, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi sudah diperingatkan bahwa akan ada orang yang mungkin saja akan mengundurkan diri, dan terhadap orang-orang itu Allah tidak berkenan kepadanya. Artinya penebusan Yesus itu dan pengudusan oleh darahnya itu tidak auto membuat seseorang sekali selamat tetap selamat. Ada bagian kita sebagai orang percaya yang diberi kehendak bebas, yang memiliki keserupaan dengan Allah dalam hal intelektual, jiwa dan roh yang bisa berespon dan membuat pilihan dan keputusan. Ya, kita harus melakukan bagian kita, yaitu tekun, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, berakar dalam Kristus, tertanam dalam sebuah gereja lokal, memberi diri dimuridkan, supaya kita memegang teguh keyakinan kita itu sampai akhir hidup kita, sampai hembusan nafas terakhir, dan kita tidak menyangkal Yesus di tengah jalan karena alasan apapun. Ya, karena itu bisa terjadi. Sama juga dengan kematian Yesus di kayu salib, kan dikatakan untuk membayar dosa semua manusia. Apakah kata semua manusia itu berarti semua manusia auto selamat walaupun tidak percaya? Kan tidak. Yesus memang mati bagi dosa semua manusia. Tetapi orang itu harus mengambil keputusan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka penebusan Yesus di kayu salib berlaku buat dia. Tapi kalau dia tidak mau percaya, apalagi menolak, walaupun Yesus sudah mati bagi dia 2000 lebih tahun lalu, tidak selamat.
Makanya dikatakan memang diselamatkan kasih karunia, tapi melalui iman. Tindakan kita adalah beriman, percaya. Dia mengulurkan tangan menyelamatkan kita, kita sambut dengan iman. Nah, kira-kira begitu. Jadi ayat yang kita baca itu harus kita perhatikan konteks. Apa itu konteks? Ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Judul konteks itu maupun judul-judul berikutnya. Ya, semoga membantu. God bless you.